Hai, nama saya Fandi Primojodi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dari motor bakar dan juga prinsip kerja motor bakar. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang apa itu SFC atau Specific Fuel Consumption, kemudian efisiensi termis, dan juga saya akan menjelaskan tentang apa saja istilah-istilah yang terdapat pada motor bakar. Saya juga akan sedikit menjelaskan tentang proses pendinginan pada sebuah mesin. Jadi motor bakar itu adalah suatu mesin kalor yang berfungsi untuk mengubah energi panas atau energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah bahan bakar menjadi gaya mekanik. Prinsip kerja dari motor bakar, khususnya motor bakar torak itu sendiri adalah dengan menggunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat torak atau piston yang bergerak translasi ketika diberikan gaya. Di dalam silinder itu sendiri terjadi proses pembakaran dari campuran bahan bakar dengan udara. Gas pembakaran yang dihasilkan mampu menghasilkan energi untuk menggerakkan torak atau piston. Untuk cara kerja dari motor bakar, saya akan mengilustrasikannya dengan menggunakan mesin ini. Namanya mesin Stirling. Pada kali ini kita akan menganggap mesin Stirling ini adalah mesin 4 tak atau mesin 4 langkah. Jadi kita anggap saja ini adalah silinder dari motor bakar 4 langkah internal combustion engine. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap itu ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini adalah titik mati bawah dari sebuah piston. Pada langkah hisap akan ada campuran gas dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Kemudian langkah kompresi. Langkah kompresi itu adalah ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan mengompresi campuran bahan bakar dengan udara yang sebelumnya masuk melalui langkah hisap. Kemudian langkah gaya. Langkah gaya itu proses ketika bahan bakar dengan udara yang telah terkompresi ini dipercikan oleh sebuah busi. Kemudian ledakan tersebut akan menghasilkan gaya. Piston akan terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah karena adanya momentum yang menggerakkan piston kemudian ke crankshaft seperti ini. Nah, akan kembali lagi piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Langkah selanjutnya adalah langkah buang, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan membawa gas buang untuk dikeluarkan melalui exhaust valve. Anggap saja di sini ada exhaust valve, gas buang akan terbuang. Setelah itu langkah akan kembali ke langkah hisap. Akan terjadi siklus. Wow. Selanjutnya saya akan membahas tentang SFC atau Specific Fuel Consumption. Yang mana SFC atau bahan bakar spesifik adalah sebuah parameter atau tolak ukur yang digunakan sebagai ukuran ekonomi pemakaian bahan bakar. Pada umumnya, SFC dinyatakan dengan jumlah massa bahan per satuan keluaran daya. Dari hasil praktikum, didapatkan nilai SFC sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa nilai SFC seiring dengan naiknya RPM, nilai SFC semakin kecil. Jadi efisiensi termal adalah satuan tak berdimensi. Di panas yang masuk adalah sumber energi yang akan menghasilkan gaya, dan outputnya adalah gaya yang kita inginkan. Jadi semakin banyak panas yang bisa kita conserve atau kita manfaatkan untuk menjadi energi atau gaya yang kita inginkan, semakin besar nilai efisiensinya. Dari data praktikum didapatkan angka sebagai berikut. Yang mana saya rasa itu adalah angka yang tidak masuk akal. Karena kenapa? Nilai efisiensi belum memungkinkan untuk mencapai 100%. Apalagi nyampe 100% lebih. Kenapa sih dapat nilai angka sekian? Karena saya rasa ada kesalahan dalam proses perhitungan. Idealnya motor-motor bakar 4 langkah itu berkisar sekitar 20-30% nilai efisiensinya. Kemudian saya akan menjelaskan istilah VVT atau Variable Valve Timing, sebuah teknologi yang dimiliki oleh motor bakar, yang mana VVT adalah sebuah sistem yang mengatur lama waktu bukaan katup dan seberapa besar katup itu terbuka. Jadi semakin besar katup, maka semakin banyak bahan bakar yang masuk, menjadikan performa kendaraan semakin meningkat. Tetapi dari peningkatan performa itu, kendaraan akan sedikit lebih boros. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin pada kendaraan. Agar mesin dapat bekerja secara ideal, maka temperatur mesin harus tetap dijaga pada suhu yang ideal juga. Proses pendinginan pada mesin itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan water cooled, oil cooled, atau air cooled. Ada penggunaan water cooled itu menggunakan pendingin radiator.
Cairan pendingin akan masuk di sela-sela silinder yang kemudian panasnya itu akan tertarik oleh air radiator. Air radiator itu mengalir menuju ke fan radiator yang kemudian akan dikipaskan, kemudian suhunya akan turun. Ketika suhu air radiator tersebut turun, maka siklus akan berulang terus-menerus sehingga mesin kendaraan akan terjaga suhunya. Oke, sekian penjelasan singkat saya seputar motor bakar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat malam.